السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Kita sampai hadis 43. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, berarti hamba itu menjadi baik atau menjadi buruk terserah Allah. Apabila Allah menghendaki kebaikan, berarti seorang hamba itu menjadi baik kehendak Allah. Artinya, jika Allah menghendaki Abu Jahal, Abu Lahab itu baik, pasti Abu Jahal, Abu Lahab beriman kepada Nabi SAW. Apabila Allah menghendaki Fir'aun itu baik, pasti Fir'aun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuk Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Iblis dan seterusnya. Di sini kita tidak boleh sombong. Pokoknya kalau saya mau baik, pasti berakhir dengan kebaikan. Pokoknya kalau berakhir dengan keburukan, itu karena maunya saya. Sombong. Antum kira para pendeta, para pastor, tokoh-tokoh agama, apa mereka menghendaki keburukan? Tidak mungkin. Pasti mereka menghendaki kebaikan. Orang dibela-belain nggak nikah, ya kan? Sampai dibela-belain nggak nikah demi menjadi orang baik. Kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ya. Nah, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka Allah menyegerakan balasan-balasan dosanya itu di dunia. Begitu salah dihukum, begitu keliru dihukum. Mau coba-coba mau korupsi, baru korupsi 1,5 juta, udah ketahuan. Mau coba-coba mau selingkuh, ya, baru ketemu, udah ketahuan. Akhirnya nggak jadi. Berarti Allah menghendaki kebaikan. Kalau Allah menghendaki keburukan, Allah biarkan. Pertama korupsi 10 juta nggak ketahuan, nambah lagi 50 juta nggak ketahuan, Allah biarkan. Nambah lagi ratusan juta, miliaran nggak ketahuan, sampai mati. Maka ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, kok lancar-lancar saja, sehat-sehat saja badan kita, rezeki malah semakin lancar, kita harus takut, kita harus merasa ngeri. Jangan-jangan Allah menghendaki keburukan pada diri kita. Saya bohong, saya korupsi, saya menyuap,
saya zina, saya minum khamr, saya berjudi, saya sering ninggalin sholat, dagangan malah semakin laris, bisnis semakin lancar. Ini mengerikan. Ya. Sebaliknya, kalau antum mau coba-coba nipu, mau coba bohong, langsung ketahuan, langsung bangkrut, langsung gulung tikar. Alhamdulillah. Berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Salah langsung ditegur, salah langsung dihukum. Ya kayak orang tua sayang kepada anak, ya kan? Orang tua yang bijaksana, yang betul-betul murabbi, ketika anaknya coba-coba bohong, disentil, dicubit, dinasihati, dikasih peringatan, dihukum, dan seterusnya, agar tidak semakin membesar. Ya. Cuman orang tua insya Allah tidak ada yang pernah menghendaki keburukan untuk anaknya. Sedangkan Allah, iya, Allah menghendaki keburukan untuk Fir'aun, untuk Abu Jahal, Abu Lahab, untuk iblis, dan seterusnya. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk iblis, tentu Allah takdirkan iblis mau sujud kepada Adam. Ya. Wa idza arada Allahu bi'abdihi syarr. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, sekali lagi, buruknya seorang hamba, buruknya seorang manusia, itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Setiap kalian berkehendak, itulah kehendak Allah. Ya. Jadi ketika seorang manusia berkehendak kebaikan, memang Allah menghendaki kebaikan. Ketika seorang manusia menghendaki keburukan, itulah kehendak Allah. Karena sekali lagi, Allah yang berhak menentukan si hamba ini masuk surga atau neraka, menjadi baik atau menjadi buruk. Allah tidak bebaskan, udah terserah. Aku beri hidup kalian di muka bumi, aku kasih makan, aku kasih rizki, terserah. Mau surga atau neraka, terserah. Aku gak tahu menang, aku tidak ikut campur, aku tidak menghendaki apa-apa. Kalau mau surga, ini caranya begini, ya, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kalau mau neraka, ini terserah. Aku nggak nyata. Ternyata tidak seperti itu. Itu dicatat terang, dicatat, dikehendaki, diciptakan, diketahui. Ada 4 itu. Justru sebelum manusia itu ada. Ketika manusia baru ada 1, yaitu Adam. Allah usap sulbinya Adam sambil mengatakan, inilah calon anak cucumu yang akan masuk surga. Allah usap sekali lagi dan Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Dan itu ilmu Allah. Jangan coba-coba masuk ke ilmu Allah. Kita sama sekali tidak tahu tentang ilmu Allah, maka ilmu kita, ya, terserah. Nanti azan Isya, kita mau sholat Isya berjamaah atau tidak, terserah kita kan. Besok subuh kita dengar azan subuh, mau ke masjid apa sholat di rumah atau nggak usah sholat sekalian,
terserah kita kan. Nah, itu ilmu kita. Adapun besok subuh kita mau sholat berjamaah atau sholat sendiri atau kesiangan atau sengaja nggak sholat, sekarang Allah sudah tahu apa belum? Sudah tahu apa belum? Sudah. Bahkan bukan cuma tahu, ada 3 lagi: mencatat, menghendaki, dan menciptakan. Wa idza arada Allahu bi'abdihi syarr, ketika Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi, Allah tahan dosanya. Allah tidak langsung hukum. Berzina, minum khamar, berjudi, enggak sholat, kafir sekalian, bid'ah, syirik, Allah biarkan. Allah tidak hukum. Ya, seperti orang-orang kafir yang kita saksikan. Orang Jepang, orang Amerika, orang Inggris, orang Prancis, orang Jerman, rata-rata mereka kafir. Allah biarkan. Sehat, sukses, makmur, jaya, dan seterusnya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai datang hari kiamat nanti baru Allah sempurnakan balasannya, betul-betul sempurna. Kalau di dunia sakit paling berapa bulan, berapa tahun. Kalau bangkrut, gulung tikar, ya bisa usaha lagi. Kalau ketangkep di penjara, masih ada makanan, masih ada minuman. Ya kalau di neraka, setetes air nggak ada, boro-boro makan, boro-boro istirahat, tidak ada istirahat dari siksa. Orang kafir akan diperlakukan seperti itu oleh Allah kelak. Ketika hari ini Allah biarkan orang-orang kafir betul-betul leluasa, makan apa yang mereka sukai, minum apapun yang mereka kehendaki, berbuat apapun yang mereka mau, Allah betul-betul mempersilahkan. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Sebaliknya, wa jannatul kafir. Dunia itu surga bagi orang-orang kafir. Betul-betul surga mereka. Jadi surganya orang-orang kafir ya di dunia ini, yang banyak uang, yang berbuat sekehendak mereka. Ya. Dan kadang Allah cabut rasa bahagia itu. Bergelimang harta, apapun yang diinginkan terlaksana, tapi mati bunuh diri. Mungkinkah dia bahagia? Nggak mungkin. Kosok bahagia bunuh diri. Ya. Di negeri mana itu? Ya. Salah dikit bunuh diri, gagal dikit bunuh diri. Betul-betul nggak ada rasa pasrah kepada Tuhan. Mungkin mereka nggak mengakui adanya Tuhan. Jadi mengerikan sekali hidup mereka. Beda dengan seorang Muslim, tabah, ulet, sabar. Lihat, saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri kita ini bertubi-tubi, ya, sampai jatuh bangkrut, sampai gulung tikar, sampai hidup di kolong jembatan istilahnya, ya, tabah, sabar. Seorang muslim seperti itu, sambil menunggu janji Allah, sambil menunggu panggilan Allah, dan akhirnya masuk surga insyaallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ada dua riwayat, ya. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Bersama besarnya sesungguhnya
besarnya pahala itu, balasan itu bersama besarnya bala, bersama besarnya ujian. Sudah lewat hadis waktu itu ya, ketika Nabi mengatakan di hadapan Ibnu Mas'ud, aku demam 2 kali manusia biasa. Kalau manusia biasa demam 40 derajat sudah nggak kuat, beliau 80 derajat. Kayak apa? Ibnu Mas'ud mengatakan, walaka ajrain. Kalau begitu engkau mendapatkan 2 pahala ya Rasul? Nabi menjawab, ajal, iya. Ya. Semakin tinggi demamnya, semakin besar pahalanya. Semakin sakit, semakin menderita, semakin besar ganjarannya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, dan sungguh Allah apabila mencintai satu kaum, seseorang. Antum masih ingat arti kaum ya? Bisa sekelompok orang, bisa satu orang. Inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, sungguh ketika Allah mencintai seseorang, ibtalahum, Allah menguji dia, Allah menguji kaum tersebut. Maka yang tidak dicintai oleh Allah seperti orang-orang kafir itu tidak diuji, tidak ada ujian. Ya kaya, ya sukses, ya hebat, tidak ada ujian. Sebaliknya orang-orang yang dicintai oleh Allah diuji. Mungkin miskin, mungkin sakit bertahun-tahun, mungkin jatuh bangkrut, mungkin ada macam-macam ujian. Faman radiya, kalau dia ridho, rela, falahur ridho, dia mendapatkan ridho dari Allah. Waman sakhita, kalau dia marah, murka, falahus sukhtu, Allah pun murka dengan dia. Dan jangan mimpi kita akan dibiarkan oleh Allah setelah kita mengatakan aku beriman ya, aku beriman. Jangan menganggap, menyangka bahwa setelah mengatakan aku beriman lalu tidak diuji. Pasti akan diuji, sebagaimana Allah menguji orang-orang terdahulu, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, para sahabat, para tabi'in, semuanya diuji. Yang dengan menguji ini akhirnya Allah tahu, kalimatnya tahu, tapi maknanya adalah memberitahu. Karena tidak mungkin Allah tahu setelah menguji. Tentu Allah sudah tahu walaupun Allah belum menguji. Gitu ya. Sebelum Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, bahkan sebelum Adam diciptakan, apakah Allah sudah tahu apa belum? Pasti sudah tahu. Tidak ada yang belum diketahui oleh Allah ya. Oleh karena itu kalimat akhirnya Allah tahu mana yang benar, mana yang dusta, maksudnya akhirnya Allah memberitahu kepada para malaikat, kepada para manusia, oh ternyata ini bohong, oh ternyata ini benar. Bukan Allah mengetahui setelah ujian berlangsung, tapi Allah mengetahui sebelum ujian berlangsung. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Akan tetapi Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan sanad hadis ini dhaif. Beliau terangkan dengan cukup panjang kedhaifan hadis ini. Tapi ada 3 hadis lain yang semakna, yang dengan 3 hadis tersebut akhirnya hadis tadi naik derajatnya dan bisa dijadikan hujjah, walaupun kalau hadis itu saja dhaif. Ya, oleh karena itu jangan buru-buru kita, ya, kita mengikuti penjelasan para ulama. Jangan buru, oh hadis ini dhaif, titik, selesai. Enggak, ada hadis lain yang dengan hadis lain itu hadis dhaif tersebut bisa naik, bisa menjadi kuat, dan akhirnya bisa menjadi hujjah, termasuk hadis ini. Karena hadis ini bisa dijadikan hujjah, maka beliau membawakan beberapa fawaid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, ta'jilul 'uqubati fid dunya. Disegerakannya hukuman di dunia itu adalah tanda kebaikan. Tanda kebaikan seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah. Salah sedikit ditegur, salah sedikit dihukum. Tentu masih ingat hukuman Allah terhadap sebagian nabi, sebagian rasul. Hukuman Allah kepada para sahabat. Masih ingat perang Hunain kemarin kita bahas, ya? Cuman apa ya? Merasa pasti menang, merasa di atas angin. Orang musuh jumlahnya sedikit, sementara kaum muslimin jumlahnya banyak sekali. Merasa hebat, langsung ditegur oleh Allah dengan kocar kacirnya pasukan kaum muslimin. Ya. Inilah Allah Rabbuna. Nggak suka dengan kaum muslimin yang mengandalkan kekuatan materi, membanggakan dengan banyaknya jumlah pengikut. Allah tidak suka. Ya. Maka Allah kasih pelajaran. Sebaliknya di perang Uhud, jangankan kaum muslimin, ya, jangankan para sahabat, Rasul saja sampai sampai memelas sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Intuhlik hadhil isabah lan tu'bad, sampai mengatakan kalau pasukanku ini kalah, ya Allah, binasa ya Allah, siapa lagi yang akan menyembah Engkau? Bisa dibayangkan kalau kaum muslimin kalah di perang besar pertama, perang Badar, habis. Ya siapa lagi yang akan menyembah Allah? Kan beliau nabi terakhir. Ketakutan beliau tidak tenang, Abu Bakar, aku nabi terakhir, aku rasul terakhir. Kalau sampai kalah, ya nggak mungkin, tidak. Jadi di hadapan Allah betul-betul beliau merengek, memelas. Ya, karena memang sesoleh apapun seorang manusia, setinggi apapun ilmunya, ketakwaannya, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Para nabi, para rasul, Jibril, Mikail, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Artinya kalau Allah mau binasakan, ya binasa. Nggak ada Allah merasa nggak enak, merasa takut
dengan kesolehan seorang nabi, seorang rasul. Ya. Oleh karena itu beberapa nabi, beberapa rasul Allah bikin sedih luar biasa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, Allah bikin sedih sesedih-sedih, menyayat hati. Allah nggak peduli. Apa? Allah bikin anaknya kekal di neraka selama-lamanya. Kayak apa coba? Allah bikin ayahnya, ibunya kekal di neraka selama-lamanya. Kayak apa rasanya coba? Nggak ada. Kemudian Rasulullah, Ibrahim, Nuh besar di hadapan Allah, lalu Allah nggak enak, nggak enak. Masuk semulia Ibrahim, ayahnya aku bikin kekal di neraka. Masuk sesoleh Nabi Nuh, anaknya aku bikin kekal di neraka. Nggak ada. Nah, di sini kita tidak boleh mengandalkan ayah saya penghafal Al-Quran, ibu saya penghafal Al-Quran, lalu merasa aman di hadapan Allah. Tidak boleh. Adzabul akhirati asyaddu wa anka. Faman lam yuridillahu bihi khairan akhara lahu al-'uqubata hatta yusabu bil izzi yaumal qiyamah. Azab akhirat itu lebih dahsyat, luar biasa. Oleh karena itu orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, orang yang dikehendaki buruk oleh Allah, Allah berikan azab yang luar biasa. Sebaliknya para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, Allah berikan siksaan kecil. Apa? Miskin, sakit, terlunta-lunta, disiksa, dicaci, dimaki di dunia yang kecil. Gak ada apa-apanya dengan azab neraka. Ya. Maka sebagai seorang yang beriman, yang berusaha untuk melaksanakan amal soleh, menjadi seorang yang soleh, siap dibikin menderita oleh Allah. Seandainya Allah takdirkan kita banyak harta, sehat, tentram, sejahtera, tentu tidak boleh kita tolak, dan tidak boleh disimpulkan bahwa Allah benci kepada kita. Tidak ya. Kecuali kita berbuat salah lalu Allah diamkan, baru kita merasa ngeri, merasa takut, segera tinggalkan kesalahan itu. Bukan minta dihukum, tidak boleh. Ya Allah, hukumlah aku di dunia ini daripada Engkau hukum aku di akhirat. Bikin aku sakit ya Allah bertahun-tahun, bikin aku terlunta-lunta sampai mati ya Allah, aku siap daripada aku masuk neraka. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Cukup ampuni aku ya Allah, terimalah tobatku ya Allah, hapuskan kesalahan-kesalahanku ya Allah. Begitu. Allah Maha Pengampun. Nggak perlu kita menantang hukuman, walaupun hukuman dunia. Apakah ada seorang sahabat seperti itu dilarang oleh Nabi SAW? Ya. Kecuali kita tidak minta, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba kita kecelakaan, dua kaki kita buntu, ya sudah, sabar. Tapi minta dihukum di dunia tidak boleh. Berdoa minta keburukan tidak boleh.
yubtalan nasu ala hasbi dinihim. Seorang manusia itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya. Maka tidak mungkin kita akan diuji oleh Allah seperti ujian Nabi Lut, ujian Nabi Musa, ujian Nabi Nuh. Nggak mungkin, nggak akan kuat kita, nggak akan kuat kita ya. Seandainya kita yang paling soleh, taruhlah Abu Bakar, Umar, diuji dengan ujian seperti Nabi Sulaiman, nggak akan kuat. Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Maka ujian terberat Allah timpakan kepada para nabi, para rasul. Berat sekali. Cuman ukuran beratnya hanya Allah yang tahu, bukan kita. Siapa yang lebih berat nih? Nabi Musa apa Nabi Ibrahim yang dibakar? Apa Nabi Yunus yang berhari-hari berada di kegelapan perut ikan? Nggak bisa ya. Hanya Allah yang tahu mana yang paling berat. Tentu yang paling berat Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Karena yang paling mulia kan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baru yang lain. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah apa? Rasulullah tidak dibakar seperti Nabi Ibrahim. Rasulullah tidak berada di dalam perut ikan seperti Nabi Yunus. Tidak bisa. Allah yang tahu, bukan kita. Berat sekali. Waktu itu kita bahas, justru yang Nabi merasa berat, justru itu yang diujikan oleh Allah. Apa dulu? Malu. Rasulullah itu manusia yang sangat pemalu sekali beliau. Artinya beliau sangat malu kalau melakukan perbuatan yang kurang pantas, apalagi dosa ya. Beliau yang sangat pemalu justru seolah dipermalukan oleh Allah, dibuka, dan akhirnya Allah nikahkan beliau dengan Zainab, istri dari Zaid bin Harithah. Tentu malu. Maka para ulama mengatakan, seandainya ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka ayat ini pasti disembunyikan oleh beliau. Kalau beliau mau curang, tidak amanah, ya sudah. Kan ketika beliau menerima wahyu dari Jibril, gak ada yang tahu, gak ada yang dengar. Ya sampaikan aja ayat berikutnya. Ayat yang itu gak usah. Tapi beliau jujur, beliau amanah. Walaupun beliau dibikin malu, tetap beliau sampaikan. Dan beliau terima keputusan Allah bahwa beliau telah dinikahkan oleh Allah dengan Zainab. As-sabru 'ala al-masaibi wal amradi tadhhirun lid-dunub. Bersabar terhadap berbagai macam musibah dan berbagai macam penyakit, ini merupakan pembersih. Pembersih apa? Dosa-dosa. Kan masih bab sama. Jadi antum jangan mengatakan seperti waktu itu kita bahas, pokoknya kalau sakit dosa diampuni, pokoknya kalau terkena musibah, kebakaran, bangkrut, dosa diampuni. Betul? Salah. Dosa diampuni bukan karena kebakarannya, tertimpa musibahnya,
kecelakaan, ditabrak segala macam, bukan, tapi karena sabarnya. Kalau tidak sabar, sama saja malah dosa kan. Karena penyakit, musibah kan bukan amal. Amalnya di mana? Di sabar. Kemudian, alal mu'mini an yakuna radiyan bima ubtuliya bihi wa la yai'asu wa yasqatu minhu. Seorang mukmin harus ridho. Seorang mukmin selayaknya ridho, tapi tidak wajib. Kalau sabar wajib. Kalau sabar wajib. Kalau ridho, para imam mengatakan tidak wajib. Kalau sabar wajib. Karena tentu beda tingkatannya. Ridho pasti sabar, sabar belum tentu ridho. Ketika tiba-tiba rumah kita terbakar, istri kita, anak-anak kita, bahkan ayah ibu kita mati semua, ya, sedih luar biasa. Tapi sabar. Dia paling meneteskan air mata, ya, tidak nyakar-nyakar pipi, tidak nyobek-nyobek baju, tidak guling-guling, tidak mengatakan saya salah apa, aku salah apa ya Allah, tidak. Sabar. Pastikah dia ridho? Belum tentu. Ya sulit ya untuk ridho. Ridho itu kan nggak ada perasaan apa-apa gitu ya. Berat, sangat berat untuk ridho. Oleh karena itu para imam mengatakan ridho tidak wajib. Yang wajib sabar. Ya. Maka tidak sahih hadis yang mengatakan faman lam yarda biqadai, barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, ukhraj min ardi watlub rabban siwaya, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan lain selain aku. Berarti kan diancam di sini harus ridho. Walillahil hamd, hadis ini tidak sahih, bukan sabda Nabi SAW. Ya. Maka sekali lagi para imam menyimpulkan ridho tidak wajib. Tidak ridho misalnya meneteskan air mata, sedih, mungkin pingsan. Maksud ridho pingsan, ya. Dosakah pingsan? Ya. Nggak dosa, kan pingsan bukan maunya dia kan. Yang dosa tadi, yang maunya dia, nyakar-nyakar pipi, nyobek-nyobek baju, guling-guling, mengatakan takdir tidak adil, kufur. Sama dengan tingkatan dulu. Islam wajib, iman wajib, ihsan tidak wajib. Kalau ihsan wajib, barangkali kita semua berdosa. Sulit untuk ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Bahwa kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Sulit. Oleh karena itu ihsan tidak wajib. Iman wajib, Islam wajib. Orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Orang yang iman sudah pasti Islam, belum tentu ihsan. Orang yang ihsan pasti iman, pasti Islam. Begitu juga ridho. Orang yang ridho pasti sabar. Orang yang sabar belum tentu ridho. Yang terakhir, min alamati takfirid dzunub as-sabru 'alal bala. Di antara tanda-tanda dihapuskannya dosa adalah sabar. Jadi kalau ada orang sabar, ini pertanda bahwa dosa-dosanya diampuni, kesalahannya dihapus. Tanda, ya, sekali lagi tanda. Maka memastikan tidak boleh
sebagaimana tanda husnul khatimah apa? Masih ingat tanda husnul khatimah? Tanda sekali lagi ya, meninggal di hari atau di malam Jumat. Ketika meninggal keningnya berkeringat, meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan, sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang bertasbih, sedang nyuapin ibunya, sedang nolong fakir miskin, mati. Insya Allah. Apa? Tanda. Maka ketika saudara kita, tetangga kita sedang sujud, mati, sedang rukuk, mati, sedang baca Al-Quran, mati, lalu kita pastikan si fulan pasti husnul khatimah, bolehkah? Tidak boleh. Itu sekedar tanda ya. Memastikan harus dengan dalil ya. Utsman pasti masuk surga, boleh nggak? Boleh. Sabda Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair Talha fil jannah. Maka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha pasti masuk surga, boleh, bahkan wajib. Kalau tidak, berarti ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu, ya silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.